kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum harus berubah? Oleh Sela Priski, SPD. Sebelum itu, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Dulu, ketika anak-anak ditanya mengenai cita-citanya, tentu lumrah menjawab sebagai dokter, pengusaha, guru, astronot, ilmuwan, polisi, paling tidak cita-citanya membahagiakan kedua orang tua. Nah, ini adalah contoh dari murid-murid yang Bu Sela tanyakan cita-citanya. Ada yang ingin menjadi dokter, polisi, dan guru. Sekarang, mungkin kita sedikit kaget ya mendengar cita-cita seorang anak zaman sekarang. Ketika ditanya mengenai cita-citanya, sebagian anak akan lebih memilih menjadi YouTuber, gamer, ilustrator karakter kartun, selebgram, vlogger, atau blogger. Sungguh aneh, tetapi tidak bisa dipungkiri karena perubahan zaman yang milenial dan tentu mereka ini adalah mereka yang hidup sebagai generasi milenial dan generasi alfa. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, pernah mengatakan bahwa pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka dari itu, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Agar pendidikan dapat tercapai dengan sukses, kita harus mengingat pilar pendidikan. Pilar pendidikan untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid, diperlukan peran orang tua, masyarakat, dan sekolah. Oleh karena itu, saat merancang kurikulum harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan yang utama. Nah, dari hasil kita belajar tadi tentang apa itu kurikulum dan perkembangan zaman yang saat ini sedang terjadi, dapat disimpulkan alasan kurikulum harus diubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Terima kasih telah menonton aksi nyata yang telah saya buat. Untuk kritik dan saran bisa diberikan di kolom komentar.